Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Ya, saya tahu. Semakin bertambah usia, rasa pegal di kaki, kram saat tidur malam, atau kaki yang sering terasa berat, itu mulai terasa lebih sering dari sebelumnya. Dan kalau dibiarkan, bisa sangat mengganggu kenyamanan, apalagi saat malam hari. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebenarnya ada cara sederhana yang bisa membantu meringankan semua itu, tanpa harus minum obat, tanpa pergi ke tempat terapi mahal. Caranya, cukup dari rumah saja. Hanya dengan air hangat dan beberapa bahan alami yang mudah kita temukan di dapur. Di video ini, kita akan bahas tuntas ramuan rendaman kaki alami, yang bisa membantu meredakan pegal, kram, dan membuat tidur Bapak Ibu lebih nyenyak. Semua ramuan ini bisa dibuat sendiri, bahkan sambil santai duduk di teras atau menjelang tidur malam. Dan sebelum kita mulai, coba tuliskan dulu di kolom komentar. Berapa usia Bapak Ibu sekarang? Dan dari kota mana menonton video ini? Kami ingin tahu, siapa saja yang sudah rutin merawat kakinya dan siapa yang baru mau mencoba rendaman ini pertama kali. Siapa tahu, nanti nama dan kota Bapak Ibu juga saya sebut di akhir video sebagai bentuk apresiasi. Yuk, siapkan posisi duduk yang nyaman, catatan kecil bila perlu, dan kita mulai dari yang pertama. Mengapa rendaman kaki itu penting untuk lansia? Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita merasa heran, kenapa semakin bertambah usia, kaki ini makin sering pegal, terasa berat, atau bahkan kram saat malam hari. Padahal, aktivitas kita tidak terlalu berat, tapi kaki rasanya cepat lelah. Ya, ternyata ada beberapa penjelasan medis dan alami tentang hal ini. Pertama, seiring bertambahnya usia, peredaran darah kita mulai melambat, terutama di bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu kaki. Pembuluh darah menjadi sedikit lebih kaku, dan aliran darah ke otot jadi tidak seoptimal dulu. Kedua, banyak lansia yang mengalami penurunan massa otot. Otot-otot di kaki yang dulunya kuat, kini mulai mengecil dan mudah kaku. Akibatnya, otot lebih mudah lelah dan tegang, terutama setelah duduk lama, atau saat malam ketika tubuh mulai dingin. Ketiga, bisa jadi tubuh kita kekurangan mineral penting, seperti magnesium dan kalium. Mineral ini berperan besar dalam mencegah kram otot dan menjaga fungsi saraf. Dan kekurangannya cukup umum terjadi pada usia lanjut, terutama jika kita kurang makan buah, sayur, atau sering buang air kecil karena konsumsi obat. Keempat, bagi lansia yang punya riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan saraf, rasa nyeri dan kram bisa muncul lebih sering. Diabetes, misalnya, bisa membuat saraf di kaki jadi lebih sensitif, bahkan terasa panas atau kesemutan tanpa sebab yang jelas. Kelima, gaya hidup kita juga punya pengaruh besar. Misalnya, terlalu lama duduk tanpa bergerak, sepatu atau sandal yang terlalu sempit, atau berdiri terlalu lama tanpa istirahat. Nah, semua kondisi ini membuat kaki kita butuh perhatian lebih. Dan salah satu cara yang aman, murah, dan alami adalah dengan rendaman kaki hangat yang diberi ramuan dari bahan dapur. Apalagi menurut studi penelitian dari Journal of Physical Therapy Science, rendaman air hangat selama 15-20 menit terbukti bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, merilekskan otot, bahkan menurunkan tekanan darah sementara. Jadi, jangan sepelekan kegiatan sederhana ini. Karena selain menyegarkan kaki, rendaman juga bisa jadi waktu istirahat dan relaksasi untuk tubuh dan pikiran. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, memangnya, rendaman kaki hangat itu benar-benar bermanfaat? Apa bukan cuma rasa enak-enak sesaat saja? Nah, justru dari kebiasaan sederhana inilah, banyak manfaat besar bisa dirasakan, terutama oleh kita yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas. Yang pertama dan paling terasa adalah mengurangi rasa pegal dan kram otot kaki. Air hangat akan membuat pembuluh darah di kaki melebar, sehingga aliran darah lebih lancar. Otot yang tegang jadi lebih rileks. Ini sebabnya, banyak orang merasa lebih ringan dan nyaman setelah rendaman. Kedua, membantu meredakan stres dan gelisah. Air hangat memberi efek menenangkan pada sistem saraf. Kalau ditambah aroma alami dari rempah seperti jahe, pandan, atau serai, tubuh akan makin rileks. Ini sangat membantu bagi lansia yang susah tidur atau sering terbangun tengah malam. Ketiga,
Rendaman kaki juga bisa mengurangi pembengkakan ringan di kaki dan pergelangan, terutama jika Bapak Ibu sering duduk atau berdiri lama. Sirkulasi yang lancar membantu cairan tubuh tidak berkumpul di satu tempat. Keempat, mencegah infeksi dan menjaga kebersihan kaki. Dengan tambahan bahan alami seperti jeruk nipis atau daun sirih, rendaman kaki bisa membantu membersihkan bakteri dan kotoran dari sela-sela jari dan kuku, yang kadang sulit dijangkau saat mandi biasa. Kelima, ini jadi momen perawatan diri yang sering dilupakan. Saat kita meluangkan waktu untuk rendam kaki, kita juga sedang melatih diri untuk lebih sabar, lebih tenang, dan memberi perhatian pada tubuh kita sendiri. Banyak lansia merasa lebih rileks dan bisa tidur lebih nyenyak setelah rendaman. Jadi, bukan hanya untuk fisik, tapi juga baik untuk pikiran dan perasaan. Dan yang menarik, semua manfaat ini tidak butuh biaya besar, tidak perlu pergi ke tempat refleksi mahal. Cukup di rumah sendiri, dengan bahan dapur yang mungkin sudah ada. Sekarang, mari kita mulai dengan ramuan pertama, yang paling sering digunakan dan sangat mudah dibuat. Rendaman kaki dengan garam dapur atau garam Epsom. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan bahan yang paling mudah ditemukan di dapur, garam. Kalau ada garam Epsom, itu lebih bagus, karena mengandung magnesium sulfat yang tinggi dan memang dikenal bisa meredakan nyeri otot serta memperbaiki sirkulasi. Tapi kalau tidak ada, garam dapur biasa pun tetap bisa memberikan manfaat, terutama dalam membantu relaksasi kaki. Apa manfaatnya? Rendaman kaki dengan garam ini bisa mengurangi pegal dan ketegangan otot, mengurangi pembengkakan ringan, mengangkat sel kulit mati secara alami, dan membuat kaki terasa lebih ringan setelah seharian beraktivitas. Cara membuatnya sangat mudah. Siapkan baskom atau ember kecil yang cukup untuk merendam kaki. Tuangkan air hangat secukupnya. Bukan panas, cukup hangat nyaman saat disentuh. Tambahkan sekitar 3 hingga 5 sendok makan garam ke dalam air, aduk hingga larut. Rendam kaki selama 15-20 menit sambil duduk santai. Setelah selesai, keringkan kaki dengan handuk bersih, dan bila perlu oleskan minyak kelapa atau lotion ringan agar kulit tetap lembab. Peringatan penting. Jangan pakai air yang terlalu panas, terutama untuk lansia yang punya masalah saraf atau diabetes. Kulit bisa mudah melepuh tanpa terasa. Bila ada luka terbuka atau kulit pecah-pecah di kaki, sebaiknya hindari dulu rendaman garam sampai luka sembuh. Gunakan maksimal 2-3 kali seminggu, jangan setiap hari. Tips tambahan. Untuk efek relaksasi maksimal, Bapak Ibu bisa menambahkan 2-3 tetes minyak esensial lavender ke dalam rendaman. Aromanya sangat menenangkan, dan bisa membantu tidur lebih nyenyak setelahnya. Cerita ringan. Ada seorang ibu bernama Bu Lastri dari Tulungagung, beliau kirim komentar di video sebelumnya. Katanya, setiap malam sebelum tidur, beliau rendam kaki pakai air hangat dan garam dapur biasa. Awalnya coba-coba, tapi ternyata setelah seminggu, kakinya jarang kram lagi. Dan sekarang malah jadi rutinitas malam, sambil minum teh jahe hangat dan mendengarkan murotal atau musik tenang. Sederhana ya, tapi efeknya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau mulai mencoba malam ini juga, silakan dicoba. Jangan lupa siapkan alas kaki atau sandal setelah rendaman, supaya kaki tidak langsung kena lantai dingin. Bapak Ibu, siapa yang suka minum wedang jahe? Jahe memang sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang menghangatkan tubuh. Tapi ternyata, bukan cuma enak diminum, jahe juga sangat bermanfaat kalau digunakan untuk rendaman kaki. Apa manfaat jahe untuk kaki lansia? Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol, yang punya efek antiinflamasi dan merangsang sirkulasi darah. Jadi, saat kaki direndam dalam air jahe hangat, aliran darah di kaki jadi lebih lancar. Otot terasa hangat dan rileks. Pegal dan kesemutan bisa berkurang. Dan badan juga terasa lebih hangat, terutama saat malam. Cara membuat rendaman jahe. Ambil 2-3 ruas jahe segar, cuci bersih, lalu geprek. Rebus dalam 1 liter air selama 10-15 menit sampai aromanya keluar. Tuang rebusan jahe ke dalam baskom berisi air hangat secukupnya. Aduk rata, lalu rendam kaki selama 15-20 menit sambil santai. Peringatan. Hindari air terlalu panas, karena jahe bisa memperkuat rasa panas. Jangan gunakan jika ada luka terbuka, karena bisa terasa perih. Bila kulit Bapak Ibu sensitif,
bisa kurangi jumlah jahenya jadi 1 ruas saja dulu untuk percobaan. Tips tambahan. Supaya makin rileks, bisa tambahkan daun pandan atau kulit jeruk ke dalam rebusan jahe. Aromanya lembut dan menenangkan pikiran, cocok untuk membantu tidur lebih nyenyak. Cerita ringan. Ada seorang bapak dari Lampung bernama Pak Subandi. Beliau cerita lewat komentar, katanya setiap sore setelah maghrib, beliau suka rendam kaki dengan air jahe sambil mengaji pelan-pelan di teras rumah. Dan katanya, sejak rutin begitu, kakinya yang sering kesemutan jadi jarang kambuh. Bahkan tidurnya jadi lebih enak, bangun pagi juga lebih segar. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah coba rendam kaki pakai jahe, ini saat yang tepat. Bahannya mudah, efeknya hangat dan nyaman. Dan bisa dilakukan bersama keluarga juga, biar jadi kebiasaan sehat di rumah. Sekarang kita masuk ke ramuan berikutnya, yang mungkin sudah cukup familiar di kalangan masyarakat kita, daun sirih. Selain digunakan untuk keperluan adat, daun sirih juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kaki lansia. Apa saja itu? Manfaat daun sirih untuk kaki? Daun sirih ternyata kaya akan kandungan antiseptik alami, yang dapat membantu mengurangi infeksi, mencegah jamur, dan bahkan membantu mengatasi bau kaki. Dengan manfaat alami seperti ini, daun sirih sangat baik digunakan sebagai bahan untuk rendaman kaki, terutama jika Bapak Ibu merasa ada masalah dengan kesehatan kuku kaki, bakteri, atau bau kaki yang mengganggu. Selain itu, daun sirih juga memiliki sifat antiinflamasi, sehingga bisa meredakan rasa pegal dan membantu merilekskan otot kaki yang tegang atau kram. Bagaimana cara membuat rendaman air daun sirih? Siapkan 5-6 helai daun sirih segar yang masih hijau, jangan yang sudah layu. Cuci bersih daun sirihnya. Rebus 1 liter air bersama daun sirih hingga airnya berubah warna menjadi agak kehijauan dan aroma daun sirih keluar. Ini butuh sekitar 10-15 menit. Setelah itu, saring dan tuangkan air rebusan daun sirih ke dalam baskom yang sudah diisi air hangat secukupnya. Rendam kaki selama 15 hingga 20 menit sambil bersantai, dan rasakan perbedaannya. Peringatan. Jangan gunakan air rebusan daun sirih yang terlalu panas, karena bisa menyebabkan iritasi kulit. Sesuaikan suhu agar tetap nyaman. Jika Bapak Ibu memiliki kulit sensitif, disarankan untuk menguji air rebusan daun sirih terlebih dahulu di area kecil kaki atau tangan sebelum merendam seluruh kaki. Bila ada luka terbuka atau infeksi jamur berat pada kaki, sebaiknya hindari dulu rendaman ini sampai kondisinya membaik. Tips tambahan. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan daun sirih dengan bahan lain untuk membuat rendaman kaki yang lebih efektif. Misalnya, tambahkan beberapa tetes minyak tea tree, minyak pohon teh, yang terkenal dengan sifat antimikroba dan antifunginya. Ini akan sangat membantu mencegah dan mengatasi masalah bau kaki atau jamur kaki. Tutup mata dan berikan waktu untuk relaksasi saat merendam kaki. Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendengarkan musik favorit atau membaca buku. Kisah ringan. Di daerah Bali, ada seorang ibu bernama Bu Made. Kakinya sering terasa gatal dan kadang muncul bintik-bintik merah karena masalah jamur kaki. Setelah mendengar tentang manfaat daun sirih, Bu Made mulai rutin merendam kakinya dengan air rebusan daun sirih setiap malam setelah beraktivitas seharian. Setelah beberapa minggu, rasa gatalnya berkurang, dan bahkan kulit di sekitar kuku jadi lebih sehat. Bu Made merasa lebih nyaman, dan tak ada lagi rasa khawatir tentang masalah infeksi ringan di kakinya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba air rebusan daun sirih untuk kaki? Bagi yang belum, saya sarankan untuk mencoba mulai dari sekarang. Bahan alami ini tidak hanya bermanfaat untuk kebersihan kaki, tetapi juga memberi sensasi segar yang menenangkan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke ramuan yang tidak kalah menarik, serai. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan serai sebagai bahan masakan, terutama untuk membuat sup atau minuman. Tapi, ternyata serai juga bisa memberikan banyak manfaat bila digunakan untuk merendam kaki. Apa manfaat serai untuk kesehatan kaki? Serai terkenal dengan kandungan citronella yang memiliki efek menenangkan, mengurangi nyeri otot, dan memperbaiki sirkulasi darah. Ketika digunakan untuk rendaman kaki, serai akan membantu melancarkan peredaran darah, merilekskan otot kaki yang tegang, dan memberikan sensasi hangat yang sangat menyegarkan. Ini sangat bermanfaat untuk lansia yang sering merasa kaki dingin atau kaku setelah beraktivitas. Selain itu,
Serai juga berfungsi sebagai antiseptik alami, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan kaki, mengurangi bau tak sedap, dan mencegah infeksi ringan akibat keringat yang tertahan di kaki. Bagaimana cara membuat rendaman serai? Siapkan 3-4 batang serai segar. Cuci bersih serai, lalu geprek batangnya supaya aromanya keluar. Rebus serai dalam 1 liter air selama Oktober 15 menit, hingga airnya mengeluarkan aroma segar. Tuang air rebusan serai ke dalam baskom berisi air hangat. Rendam kaki selama 15-20 menit, dan nikmati sensasi relaksasi yang ditawarkan. Peringatan. Sama seperti bahan alami lainnya, pastikan suhu air rendaman tidak terlalu panas. Air yang terlalu panas bisa menyebabkan kulit terbakar atau iritasi, terutama bagi yang memiliki kulit sensitif. Jika Bapak Ibu memiliki luka terbuka atau kulit yang sangat kering, lebih baik hindari dulu rendaman ini, karena serai bisa sedikit terasa perih. Untuk pengidap diabetes, pastikan suhu air rendaman cukup nyaman sebelum merendam kaki, karena gangguan pada sistem saraf bisa membuat Bapak Ibu tidak merasa air terlalu panas. Tips tambahan. Selain sebagai rendaman, serai juga bisa ditambahkan ke dalam minuman, seperti teh serai. Teh serai memiliki manfaat yang mirip dengan rendaman, memberikan efek menenangkan, membantu pencernaan, dan bahkan memperbaiki tidur. Namun, bila Bapak Ibu lebih memilih rendaman kaki, tetap bisa menikmati manfaat serai tanpa perlu khawatir soal rasa. Kisah ringan. Di desa Jawa Tengah, ada seorang bapak bernama Pak Joko, yang selalu merasa kaki dingin dan pegal setelah berkebun seharian. Setelah beberapa minggu mencoba rendaman serai yang saya sarankan, katanya dia merasa jauh lebih nyaman. Kaki terasa lebih hangat, dan dia bisa tidur lebih nyenyak. Bahkan, Pak Joko mengaku bahwa bau kaki yang biasanya muncul setelah seharian di kebun pun berkurang drastis. Pak Joko berbagi, rendaman serai ini sederhana, tapi buat saya sangat terasa manfaatnya. Kaki jadi lebih segar, dan saya jadi lebih rajin merawat tubuh saya setelah ini. Jadi, Bapak Ibu, rendaman serai ini bukan hanya mudah dibuat, tapi juga memberikan banyak manfaat untuk meredakan nyeri dan menjaga kesehatan kaki. Sekarang kita beralih ke ramuan yang mungkin belum banyak orang tahu sebagai pilihan untuk rendaman kaki, yaitu bawang putih. Bawang putih memang terkenal sebagai bahan dapur yang bergizi, namun juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh, termasuk kesehatan kaki lansia. Apa manfaat bawang putih untuk kaki? Bawang putih kaya akan alicin, senyawa alami yang bersifat antiinflamasi, antibakteri, dan anti jamur. Jika Bapak Ibu rutin merendam kaki dengan air bawang putih, berikut manfaat yang bisa Bapak Ibu rasakan. Melawan infeksi jamur dan bakteri di kaki dan kuku. Mengurangi peradangan pada kaki yang bengkak atau sakit. Meredakan rasa nyeri dan kram pada kaki akibat beraktivitas seharian. Dan yang tidak kalah penting, mencegah bau kaki yang tidak sedap. Bagaimana cara membuat rendaman kaki dengan bawang putih? Ambil 3-4 siung bawang putih yang sudah dikupas kulitnya. Cincang halus atau geprek bawang putih, kemudian rebus dengan 1 liter air selama 10 menit. Saring air rebusan bawang putih dan tuangkan ke dalam baskom yang sudah berisi air hangat. Setelah air cukup hangat, jangan terlalu panas, rendam kaki selama 15-20 menit. Nikmati efek relaksasi dan manfaat antibakterinya. Peringatan. Bawang putih memiliki sifat yang kuat, jadi jangan terlalu banyak menambahkannya ke dalam air rendaman. Cukup 3-4 siung bawang putih sudah cukup efektif. Hindari menggunakan rendaman ini jika Bapak Ibu memiliki kulit sensitif atau alergi terhadap bawang putih, karena bisa menyebabkan iritasi. Jika ada luka terbuka di kaki, sebaiknya hindari rendaman bawang putih, karena bisa menimbulkan sensasi terbakar atau perih. Tips tambahan. Setelah rendaman, jika Bapak Ibu merasa kaki agak bau bawang, bisa mencucinya dengan sabun ringan untuk menghilangkan sisa bau. Pijat kaki secara lembut setelah rendaman, sambil meresapi manfaatnya. Pijatan ini akan semakin meningkatkan sirkulasi darah, sehingga kaki lebih sehat dan bebas pegal. Kisah ringan. Ada seorang bapak di Jogja, Pak Sudi, yang sering merasa kakinya pegal setelah berolahraga ringan setiap pagi. Pak Sudi mencoba menggunakan rendaman bawang putih setelah saya sarankan, dan katanya sejak itu, rasa pegal di kakinya jauh berkurang. Bahkan, dia merasa kuku kakinya juga lebih sehat, dan tidak ada bau tak sedap yang muncul lagi. Pak Sudi merasa sangat terbantu dengan ramuan alami ini,
dan dia berbagi dengan teman-temannya. Rendaman bawang putih ini murah, mudah, dan luar biasa manfaatnya. Rendaman kaki dengan bawang putih bisa jadi alternatif ramuan yang sederhana namun efektif, terutama untuk mengatasi masalah kaki yang sering terabaikan, seperti bau tak sedap, infeksi ringan, atau nyeri akibat aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke bahan alami yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Kunyit. Kunyit tidak hanya populer sebagai rempah yang memberikan warna kuning pada masakan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa, termasuk untuk kesehatan kaki lansia. Apa manfaat kunyit untuk kaki? Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang terkenal dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Berikut beberapa manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menggunakan kunyit untuk merawat kaki. Mengurangi peradangan dan pembengkakan, yang sangat bermanfaat untuk lansia yang sering mengalami kaki bengkak atau pegal. Meredakan nyeri sendi dan membantu memperbaiki mobilitas kaki. Meningkatkan sirkulasi darah, yang sangat penting bagi lansia agar tidak mengalami kaki dingin atau kesemutan. Meningkatkan elastisitas kulit, yang berguna untuk menjaga kulit kaki tetap sehat dan terhidrasi. Bagaimana cara membuat rendaman kunyit untuk kaki? Siapkan 2-3 ruas kunyit segar, lalu kupas kulitnya dan parut halus. Jika tidak ada kunyit segar, bisa menggunakan 1-2 sendok teh bubuk kunyit. Rebus kunyit yang sudah diparut dalam 1 liter air selama 10-15 menit, hingga air berubah warna menjadi kuning keemasan. Setelah itu, saring air rebusan dan tuangkan ke dalam baskom berisi air hangat. Setelah air cukup hangat, rendam kaki selama 15-20 menit dan rasakan manfaatnya. Peringatan. Hati-hati dengan noda kuning yang dapat ditinggalkan oleh kunyit, baik pada kulit atau pakaian. Pastikan untuk mencuci kaki setelah rendaman dengan sabun ringan. Jika Bapak Ibu memiliki luka terbuka pada kaki, hindari menggunakan kunyit secara langsung pada luka, karena bisa menimbulkan iritasi atau sensasi terbakar. Jangan menggunakan air rendaman kunyit yang terlalu panas, karena bisa menyebabkan kulit terbakar atau iritasi, terutama bagi yang memiliki kulit sensitif. Tips tambahan. Jangan hanya merendam kaki saja. Bapak Ibu juga bisa mencoba membuat pasta kunyit dengan mencampurkan bubuk kunyit dengan sedikit air, lalu mengoleskannya pada kaki untuk meredakan nyeri atau pembengkakan. Biarkan selama 15-20 menit, lalu bilas dengan air bersih. Gabungkan kunyit dengan bahan lain, seperti daun sirih atau serai, untuk membuat rendaman kaki yang lebih lengkap dan efektif. Kombinasi ini bisa meningkatkan manfaat kesehatan kaki. Kisah ringan. Di sebuah desa di Bali, ada seorang ibu bernama Budiah. Setiap hari, Budiah merasa kakinya pegal setelah seharian beraktivitas di kebun. Ketika Budiah mencoba rendaman kunyit, dia merasa ada perubahan signifikan pada rasa pegal dan bengkak di kakinya. Setelah rutin menggunakan rendaman kunyit selama beberapa minggu, Budiah merasa kaki jadi lebih ringan, dan rasa nyeri akibat radang sendi berkurang. Bahkan, kulit kakinya tampak lebih sehat dan tidak kering lagi. Budiah pun berbagi, "Kunyit ini benar-benar menolong saya, kaki saya jadi terasa lebih baik, dan saya bisa lebih aktif lagi." Rendaman kunyit ini sangat bermanfaat untuk lansia, terutama bagi yang sering merasa kakinya bengkak, nyeri, atau lelah setelah beraktivitas. Ramuan ini juga cocok untuk meremajakan kulit kaki yang mungkin mulai menua. Lidah buaya. Lidah buaya sudah dikenal luas sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan kulit, dan tak terkecuali untuk kesehatan kaki lansia. Jika Bapak Ibu merasa kaki mulai kering atau mengalami luka kecil, lidah buaya bisa jadi pilihan alami yang sangat membantu. Apa manfaat lidah buaya untuk kaki? Lidah buaya kaya akan air, vitamin E, dan antioksidan, yang memiliki sifat melembabkan, menenangkan kulit, dan membantu penyembuhan luka ringan. Berikut adalah beberapa manfaat utama lidah buaya untuk kesehatan kaki. Melembabkan kulit kaki yang kering dan mencegah pecah-pecah, yang sering dialami oleh lansia. Menenangkan iritasi dan peradangan, sangat bermanfaat untuk kaki yang sering merasa gatal atau kering. Membantu penyembuhan luka ringan, seperti goresan atau lecet akibat gesekan sepatu atau aktivitas lainnya. Mengurangi pembengkakan, sehingga kaki yang bengkak karena aktivitas berat atau cedera bisa terasa lebih lega. Bagaimana cara menggunakan lidah buaya untuk kaki? Ambil 1 batang lidah buaya segar. Cuci bersih dan kupas kulitnya,
ambil gel beningnya. Oleskan gel lidah buaya langsung ke permukaan kaki, terutama pada bagian yang kering atau iritasi. Diamkan selama 15-20 menit, biarkan gel meresap dan menenangkan kulit kaki. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Peringatan. Jika Bapak Ibu menggunakan lidah buaya segar, pastikan untuk membuang kulitnya dengan hati-hati, karena beberapa orang mungkin alergi terhadap getah yang ada di kulitnya. Untuk luka terbuka, hindari penggunaan lidah buaya jika luka terlalu dalam. Gel lidah buaya aman untuk luka ringan, tapi untuk luka yang lebih besar, lebih baik konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Pastikan Bapak Ibu menggunakan gel lidah buaya murni, karena banyak produk lidah buaya di pasaran yang sudah dicampur dengan bahan kimia lain. Tips tambahan. Gunakan lidah buaya setelah rendaman kaki, sehingga manfaatnya lebih maksimal. Setelah merendam kaki, Bapak Ibu bisa langsung mengoleskan gel lidah buaya untuk mendapatkan sensasi dingin dan menenangkan yang lebih efektif. Jika Bapak Ibu tidak ingin repot dengan lidah buaya segar, banyak tersedia gel lidah buaya kemasan yang bisa langsung digunakan. Pilihlah produk yang memiliki kandungan lidah buaya sebanyak mungkin tanpa bahan pengawet yang berlebihan. Kisah ringan. Di Bali, ada seorang ibu bernama Bu Maya yang memiliki masalah kulit kaki kering dan pecah-pecah, terutama di bagian tumit. Setelah mencoba berbagai krim pelembab, akhirnya Bu Maya mencoba menggunakan gel lidah buaya yang segar. Setelah beberapa hari pemakaian, kulit kakinya yang kering mulai membaik, dan dia merasa kaki lebih lembut dan sehat. Bu Maya berbagi, "Saya merasa sangat puas dengan lidah buaya, kaki saya tidak lagi kering, dan tidak ada lagi rasa gatal atau pecah-pecah. Rasanya segar sekali." Lidah buaya memang sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami kulit kering, atau masalah kecil pada kulit kaki. Dengan penggunaannya yang mudah dan alami, lidah buaya menjadi pilihan tepat untuk menjaga kesehatan kaki. Minyak zaitun telah lama dikenal sebagai pelembab alami yang sangat efektif untuk menjaga kelembapan kulit, terutama pada kaki lansia yang sering mengalami kekeringan. Selain itu, minyak zaitun juga mengandung sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dan nyeri pada kaki, baik akibat pembengkakan atau ketegangan otot. Bahan alami ini kaya akan vitamin E, yang memiliki sifat antioksidan untuk melindungi kulit dari radikal bebas, serta mengurangi kerutan atau kulit yang tampak menua. Selain manfaat untuk kulit, minyak zaitun juga sangat berguna dalam memperbaiki sirkulasi darah di kaki. Hal ini sangat penting bagi lansia yang seringkali memiliki masalah dengan peredaran darah yang tidak lancar. Penggunaan minyak zaitun dalam perawatan kaki bisa memberikan efek relaksasi dan membantu meredakan rasa lelah setelah seharian beraktivitas. Cara pakai. Siapkan minyak zaitun murni yang tidak mengandung bahan pengawet atau tambahan lainnya. Minyak zaitun ekstra virgin adalah pilihan terbaik karena memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih banyak nutrisi. Panaskan sedikit minyak zaitun di tangan Anda. Tidak perlu terlalu panas, cukup hangat agar lebih mudah meresap ke dalam kulit. Oleskan minyak zaitun ke seluruh kaki, mulai dari ujung jari kaki, telapak, hingga tumit dan area yang kering. Fokus pada bagian yang paling membutuhkan perawatan, seperti tumit atau jari-jari kaki yang sering mengeras. Pijat perlahan-lahan kaki dengan gerakan memutar. Pijatan ini tidak hanya membantu meresapkan minyak ke dalam kulit, tetapi juga memberikan efek relaksasi pada otot-otot kaki yang mungkin tegang atau kelelahan. Setelah pemijatan selesai, diamkan selama 20-30 menit, atau Anda bisa membiarkannya semalaman agar minyak zaitun lebih efektif dalam memperbaiki kondisi kulit. Gunakan kaos kaki berbahan katun untuk menutupi kaki agar minyak zaitun meresap lebih baik dan tidak mengotori tempat tidur atau pakaian Anda. Peringatan. Periksa dulu apakah Anda memiliki alergi terhadap minyak zaitun. Meskipun jarang terjadi, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi ringan seperti gatal atau iritasi setelah menggunakannya. Disarankan untuk melakukan uji coba kecil pada kulit terlebih dahulu sebelum menggunakan secara penuh. Jangan menggunakan minyak zaitun pada luka terbuka atau kulit yang sangat rusak, karena bisa menyebabkan infeksi atau iritasi. Minyak zaitun lebih cocok untuk digunakan pada kulit yang sudah terawat dan tidak ada masalah besar. Hati-hati dengan permukaan licin setelah menggunakan minyak zaitun. Kaki yang dilumuri minyak bisa menyebabkan permukaan menjadi licin, jadi pastikan untuk berhati-hati, terutama setelah penggunaan saat berjalan. Tips. Gunakan secara rutin, terutama sebelum tidur.
Pijat kaki dengan minyak zaitun setiap malam sebelum tidur untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit kaki. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki kulit kering dan mudah pecah-pecah. Jika Anda merasa kulit masih terasa berminyak setelah pemakaian, gunakan handuk bersih untuk menyeka sedikit minyak berlebih setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari rasa lengket yang tidak nyaman. Jika kulit kaki terasa sangat kering dan pecah-pecah, Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial lavender atau minyak peppermint ke dalam minyak zaitun. Kombinasi ini tidak hanya memberikan manfaat relaksasi, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah di kaki. Jangan terburu-buru untuk mencuci kaki setelah pemakaian minyak zaitun. Biarkan minyak bekerja untuk meresap lebih dalam ke dalam lapisan kulit, agar hasilnya lebih maksimal. Jika Anda ingin mendapatkan efek yang lebih kuat, Anda bisa menambahkan sedikit madu ke dalam minyak zaitun. Madu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang bisa membantu mencegah infeksi ringan pada kulit kaki. Sahabat sehat, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Dari garam dapur yang sederhana, jahe yang hangat, hingga minyak zaitun yang lembut, semua bahan alami yang kita bahas hari ini bukan hanya sekadar ramuan, tetapi bentuk kasih sayang untuk tubuh. Terutama kaki yang telah menemani kita melangkah puluhan tahun lamanya. Bagi para lansia yang sedang mendengarkan ini, semoga setiap rendaman dan pijatan kecil yang Anda lakukan membawa kelegaan dan ketenangan. Dan bagi anak-anak atau cucu yang sedang mencari cara merawat orang tua tercinta, semoga video ini bisa jadi panduan sederhana tapi penuh makna. Ingat, tubuh yang sehat di usia lanjut bukanlah soal mewah atau mahal, tapi soal perhatian kecil yang dilakukan dengan rutin dan penuh cinta. Jika Anda merasakan manfaat dari ramuan-ramuan tadi, jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan seperti biasa, kami ingin menyapa beberapa sahabat yang sudah setia hadir. Salam hangat untuk Ibu Ratna di Surabaya, Pak Wahyudi di Padang, dan Bunda Murni dari Pontianak. Terima kasih sudah selalu absen dan menemani kami di setiap video. Kalau Anda belum sempat, jangan lupa klik subscribe. Karena masih banyak tips dan panduan kesehatan alami lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kaki Anda tetap kuat untuk melangkah. Dan hati Anda selalu hangat dalam kasih.